Halo semuanya, 大家好, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia bersama aku Yesi. Di video kali ini aku pengen cerita-cerita aja sama kalian tentang pengalaman aku selama kuliah di China, tepatnya di Suzhou Daxue. Jadi dari pengalaman yang menyenangkan, seru, sampai ke pengalaman yang konyol, bikin kesel, pengalaman dimaki, dimarah-marah, dan lain sebagainya bakal aku ceritain di video ini. Oke, langsung aja, 我们开始吧。 Oke, untuk pengalaman yang pertama, jadi di kampus kami, Suzhou Daxue, dormitorinya itu hanya sediain ranjang kayu, kemudian ada lemari baju dan juga meja belajar dan kursi. Tapi nggak ada kasurnya, bantal, selimut, dan perlengkapan lainnya itu nggak ada. Jadi kita mesti beli sendiri. Nah, waktu itu aku sampai di China itu kayaknya hari ketiga atau keempat itu aku sama beberapa kenalan teman pergi ke supermarket bareng. Itu supermarketnya sebenarnya deket, cuma perginya itu naik bus karena kalau jalan kaki lumayan jauh juga. Dan perginya itu lancar-lancar aja karena kita diarahin sama satu teman yang udah lama tinggal di China. Jadi dikasih tahu nanti ke halte ini naik bus nomor ini dan nanti turun di halte kedua dengan nama haltenya ini. Jadi pas perginya lancar aja. Tapi kita itu nggak nanya pulangnya itu gimana, kita kirain perginya ya sama, pulangnya itu sama kayak pas pergi tadi. Akhirnya pas pulang kita naik bis yang sama, tapi ternyata kita salah arah dan akhirnya kita muterin satu kota Suzhou dan baru sampai ke kampus. Jadi sebenarnya cukup 2 stop halte kita udah bisa nyampe ya, jadi kayak 5 menit, 10 menit kita udah bisa balik tuh ke kampus. Tapi karena kita salah arah, jadinya kayak hampir sejam ya, baru bisa nyampe ke kampus. Karena itu muterin satu kota Suzhou. Oke, jadi caranya naik Gongjiaoche atau bus di China itu yang harus diperhatikan. Pertama, kita mesti tahu kita posisinya di halte apa. Kemudian, kita mesti cari halte tujuan kita, itu namanya apa. Kemudian selanjutnya di papan informasi di setiap halte kita cari bus nomor berapa yang menuju ke halte tujuan kita. Jadi misalnya nih ada halte A sampai J gitu ya. Posisi aku di halte C. Aku mau ke halte E. Nah, yang paling penting adalah kita mesti lihat nih bus yang menuju ke halte E ini dia arahnya kemana. Nah, salahnya aku waktu itu kan tujuan aku di E. Aku posisinya di C. Harusnya aku naik bus yang langsung menuju ke halte D. Jadi dari C ke D nyampe ke E kan. Nah, aku malah naik bus yang dari C ke halte B, ke halte A. Jadi kayak muterin dulu semua halte baru nyampe ke halte E. Nah, jadinya yang tadinya mestinya cuma 5 menit ya paling ya, karena dari C ke D ke E itu kayak cuma stop 2 halte aja. Tapi kita jadinya muterin seluruh rute, jadi muterin satu kota, akhirnya nyampenya kurang lebih sejam. Dan itu kayak konyol banget sih, kita waktu itu pergi yang berlima. Dan 5-5 itu nggak ada yang ngerti cara naik bus. Dan pengalaman selanjutnya, jadi waktu itu aku sama beberapa teman itu pengen main ke Shanghai. Jadi dari Suzhou ke Shanghai itu cukup dekat ya kalau naik Gaotie atau kereta cepat. Jadi waktu itu kita udah beli tiket, kayak kalau nggak salah tiket jam 9 atau jam 10 gitu kan. Cuma kita berangkat dari kampus ke stasiun Gaotie, stasiun kereta cepat, itu kurang lebih 20-30 menit. Jadi bisa naik Gongjiaoche, bisa naik Ditie, atau juga bisa naik taksi ya. Nah, waktu itu ternyata kita nyampe ke stasiunnya itu udah telat, jadi udah lewat dari jadwal tiket yang kita beli. Untungnya sebelumnya itu kita pernah dengar cerita dari salah satu teman kita kalau di China itu misalnya kita telat nih naik kereta itu kita bisa minta reschedule ke jadwal selanjutnya tapi nggak perlu bayar, jadi gratis. Nah, akhirnya karena waktu itu kita udah telat, keretanya kan udah jalan, mau nggak mau kita ke loket dong. Kita pertamanya mau coba-coba minta reschedule, mikirnya kalau memang nggak bisa gratis ya udah bayar gitu kan, karena kita emang pengen ke Shanghai.
ternyata emang beneran yang diceritain sama teman kita itu kalau bisa reschedule tiket ke jadwal selanjutnya dengan gratis. Padahal itu harusnya kan kesalahannya kita ya, karena kita sendiri yang telat, tapi masih dikasih reschedule gratis. Nah, kalau biasanya atau pada umumnya, kalau kesalahan kita, pastinya kita mesti reschedule dan kita tetap mesti bayar kan. Tapi di China itu kita bisa reschedule tanpa bayar alias gratis. Nah, cuma untuk pengalaman reschedule dengan gratis ini hanya untuk transportasi Gaotie atau kereta cepat. Kayak naik pesawat pastinya nggak bakal mungkin dikasih reschedule secara gratis ya, pasti kita mesti bayar. Apalagi kalau kita telatnya memang karena kesalahan kita sendiri, pastinya mesti bayar. Pengalaman selanjutnya, jadi kita tuh kayak ketipu trik marketing di sana ya. Jadi kita kan ke China itu pas sudah nyampe di sana tuh masih ada seminggu baru mulai kuliah. Nah, seminggu itu kita pakai buat jalan-jalan di dalam kota. Jadi kayak istilahnya menjelajah kota Suzhou. Nah, waktu itu kita pergi ke salah satu tempat namanya Guanqianjie. Jadi tempatnya kayak gini, kayak pasar malam gitu ya. Jadi ada kulinernya, ada jual pernak-pernik, jual kayak yang bisa dijadiin oleh-oleh gitu ya. Nah, kita jalan-jalan, kita ngeliat-ngeliat, dan kita masuk ke salah satu toko yang ngejual pernak-pernik. Nah, di situ pelayannya ngedatengin kita dan bilang, oh toko kami lagi ngadain event nih, jadi kayak ada voucher berhadiah lah gitu. Terus waktu itu kita bertiga perginya, kita dikasih lah voucher sama si pelayannya ini, terus kita gosok-gosok, dan ternyata salah satu dari kita itu ada yang dapat Diyijiang. Diyijiang itu kayak hadiah pertamanya itu. Nah, hadiah pertamanya itu ternyata bisa mendapatkan potongan diskon sebesar 90%. Jadi waktu itu vouchernya hanya untuk perhiasan gitu ya. Jadi kayak perhiasan perak gitu, kalung, gelang, segala macam. Nah, waktu itu kita ketipu nih sama trik marketingnya, dan juga sama pelayannya itu kayak jago banget. Dia ngasih tahu ke kita kalau jarang banget nih yang bisa dapat Diyijiang atau hadiah pertama itu. Dan kalian orang pertama yang bisa mendapatkan. Ini jarang banget, kesempatan ini ada, kalian bisa beli perhiasan di sini dengan potongan 90%. Jadi harga di situ perhiasannya tuh kayak 1000-an kuai, 2000-an kuai kayak gitu ya. Dan setelah dipotong itu kalau nggak salah 200 apa 300 kuai. Jadi kalung waktu itu kita milihnya kalung sama liontinnya yang harga aslinya itu katanya 3000 apa berapa ribu kuai. Setelah kita mendapat Diyijiang, mendapat potongan 90% itu, harganya jadi cuma tinggal 300 kuai, 300-an kuai. Jadi waktu itu kita mikirnya kayak, wah beruntung banget ya, bisa dapat Diyijiang, bisa dapat 90% potongan, dan bisa membeli perhiasan seharga berapa ribu kuai hanya dengan 300-an kuai. Dan sebenarnya waktu itu kita kayak pengen beli, takutnya nggak tahu itu barang asli atau enggak. Tapi kalau nggak dibeli juga sayang banget, karena kita udah dikasih tahu nih, udah disugesti kalau ini kesempatan yang jarang banget. Kita itu termasuk salah satu orang yang paling beruntung gitu bisa mendapatkan Diyijiang. Dan akhirnya kita beli perhiasan itu. Nah, pas sudah beli terus kita pulang, cuma kita kayak mikir ya, antara mau seneng bisa dapat potongan sebanyak itu, tapi kita juga curiga kayak masa sih ada hal sebaik ini gitu kan. Akhirnya kita coba chat, kita coba tanya laoshi yang dulu pernah ngajar S1 di Indonesia ya, dan laoshinya itu asli orang Tiongkok. Akhirnya kita coba tanya, ini beneran apa enggak ada hal sebagus ini, ada hal seberuntung ini. Cuma ternyata kata laoshi kami, itu ternyata salah satu trik marketing yang biasa digunakan di China gitu. Pengalaman selanjutnya, waktu aku sama teman-teman pergi liburan ke Hangzhou. Jadi Hangzhou itu kayak tetangganya Suzhou gitu ya, jadi dekat. Nah, waktu kita pergi ke Hangzhou itu kita ngeliat ada sewa diantongce atau sepeda listrik. Nah, karena di Suzhou itu nggak ada ya, di Suzhou tuh cuma bisa sewa sepeda.
Nah, kalau di Hangzhou itu ada Diantongce. Nah, aku tuh penasaran banget, pengen coba naik Diantongce. Akhirnya itu pas kita main, pas mau pulang ke hotelnya itu malam-malam ya, pas Tungtian juga. Akhirnya aku ngajak teman-teman, yuk kita pulang ke hotelnya, sewa Diantongce aja. Jadi waktu itu kalau sewa Diantongce itu perlu download aplikasinya, terus kita mesti top up dulu, mesti deposit dulu di aplikasi itu, kalau nggak salah 50 apa 60 kuai. Kemudian baru kita bisa scan barcode di setiap Diantongce dan kita pakai Diantongce-nya. Nah, akhirnya kita pakai Diantongce sampai ke hotel kita. Cuma kita bingungnya kayak, ini Diantongce mesti dibalikin kemana? Parkirnya di mana gitu? Kita nggak ngerti karena di Suzhou nggak ada. Dan itu pertama kalinya kita sewa Diantongce. Akhirnya karena itu udah malam banget ya, kayak jam 11-an sampai jam 12 malam. Akhirnya kita parkirnya itu di depan hotel kita. Nah, pas itu kita mau balikin Diantongce-nya itu kan dari aplikasi. Nah, kita karena udah malam ya, kita udah capek, kita tuh udah nggak baca lagi notif yang keluar dari situ, kita oke-oke aja. Nah, ternyata setelah itu kita baru sadar pas ngeliat saldo di aplikasi itu. Nah, jadi kan kita depositnya 50 apa 60 kuai. Biaya sewa sampai ke hotel itu sekitar belasan kuai. Nah, jadi karena kita nggak parkir Diantongce atau nggak balikin Diantongce itu di zona yang udah ditentukan, akhirnya deposit kita itu kayak hangus semua. Jadi kayak istilah dendanya karena melanggar ketentuannya. Jadi dia kan ada tempat parkir yang sudah disediakan, ada zona-zona tertentunya gitu. Cuma kita nggak tahu, kita malah parkirnya pas di depan hotel. Dan akhirnya duit kita angus dong. Kayak waktu itu ya bagi kita mahasiswa itu duitnya lumayan ya, walaupun kalau dirupiahin kayak 100 ribuan. Tapi bagi kita tuh bisa makan beberapa kali. Akhirnya kita coba cari cara gimana biar duitnya tuh bisa balik lagi ke kita. Akhirnya kita coba chat CS di aplikasi tersebut. Jadi kita jelasin kalau saya ini mahasiswa luar negeri, saya baru pertama kali ke Hangzhou, saya baru pertama kali pakai Diantongce dan kita tuh nggak ngerti gimana cara balikin Diantongce-nya, bisa nggak balikin duit depositnya itu. Dan ternyata CS-nya setuju, langsung duit kita itu dibalikin. Nah, jadi ini jadi pengalaman yang berkesan banget ya buat aku, karena untuk kondisi ini pada umumnya itu kan nggak bakal dibalikin ya duitnya, karena memang kesalahan dari kita sendiri yang nggak mematuhi ketentuannya, parkirnya sembarangan. Tapi ternyata dengan alasan bahwa aku ini mahasiswa luar negeri, baru pertama ke Hangzhou, baru pertama kali sewa Diantongce itu, dan dengan alasan tersebut mereka mau ngebalikin duit kita. Dan itu kayak kita seneng banget ya, akhirnya duit kita bisa balik. Dan kita juga sebenarnya agak kaget kenapa mereka malah mau balikin duitnya, padahal yang salah itu kita sendiri. Kalau di Indonesia itu kita biasa mengenal kalimat pelanggan adalah raja. Jadi ya pelanggan itu akan dilayani dengan sebaik mungkin. Jadi pelayan-pelayan itu pasti ramah banget dengan pelanggannya. Tapi kalau di China agak sedikit berbeda ya. Jadi aku punya pengalaman, aku belanja ke pasar di belakang kampus. Nah, di situ kan bahan makanan beberapa itu beda ya dengan yang di Indonesia. Jadi saat itu kita mau beli tahu, tapi tahu di situ tuh kayak banyak banget jenisnya. Akhirnya kita coba tanya ke penjualnya, tahu yang ini sama yang itu bedanya apa ya? Kita nanya baik-baik kayak gitu. Tapi ternyata penjualnya tuh kayak ibu-ibu ya, kayak ai-ai gitu. Kita nanya dan dia malah ngejawab dengan sangat judes. Dia bilang, jelasin ke kalian, kalian juga nggak bakal ngerti, karena dia ngelihat kita itu orang asing gitu ya, mahasiswa asing, dan mungkin dia pikir bahasa Mandarin kita itu jelek. Jadi kalau dia jelasin kita nggak bakal ngerti. Nah, jadi dia malah ngejawabnya kayak gitu. Akhirnya kita nggak jadi beli, dan seterusnya pun kita nggak pernah beli di kios AI ini. Nah, terus ada pengalaman selanjutnya lagi. Jadi di Suzhou itu yang terkenal salah satunya itu Yuanlin. Yuanlin tuh kayak taman-taman gitu lah ya. Di situ ada bunga-bunga yang bagus, terus ada kayak pemandangan yang bagus. Nah, kita tuh ada satu mata kuliah belajar tentang itu, dan kita tugasnya adalah
pergi ke beberapa Yuanlin, terus kita fotoin bunga-bunga di situ. Nah, cuma masuk ke Yuanlin itu kan jatuhnya tempat wisata ya, jadi perlu beli tiket masuknya. Dan harga tiket masuknya itu bervariasi ya. Ada yang murah 20-an kuai, tapi ada juga yang cukup mahal kayak 80-an sampai 100-an kuai. Nah, kita dikasih tahu sama laosu kita itu bisa bikin kartu Yuanlin atau Yuanlin Ka. Jadi, kalau kita punya Yuanlin Ka, itu kita dalam waktu 1 tahun, kita bisa masuk ke semua Yuanlin yang ada di Suzhou itu secara gratis. Akhirnya, untuk nyelesain tugas itu, kita sama teman-teman itu rame-rame pergi ke kantor untuk bikin kartu Yuanlin. Nah, jadi pas kita udah nyampe ke kantor yang bisa bikin Yuanlin Ka ini, disitu rame banget ya, kita ngantri dan pelayannya itu pastinya orang China semua ya. Terus ada juga salah satu pelayannya itu kayak udah bapak-bapak, udah kakek-kakek gitu. Terus pas kita udah nyampe di situ, dia bilang kalau mesin printernya rusak, jadi di hari itu nggak bisa bikin kartunya, jadi nggak bisa ngecetak kartunya. Cuma karena dia udah kayak agak bapak-bapak, udah kakek-kakek, dia ngomong Mandarinnya tuh bukan Mandarin yang standar gitu ya, bukan yang bahasa nasional yang bisa dimengerti semua orang gitu. Jadi ada logatnya, akhirnya kita kan kurang ngerti ya dia ngomong apa. Nah, kita tetep tuh minta dibikinin kartunya, minta dicetakin kartunya. Akhirnya dia marah, kayak marah, bener-bener marah, sampai ngegas gitu, sampai teriak. Terus dia bilang, kalian tuh nggak ngerti ya, ini mesinnya rusak, nggak bisa cetak gitu. Tapi itu dengan nada yang bener-bener tinggi. Dari situ kita shock. Kayak sebenarnya kita juga kurang ngerti sih dia ngomong apa, cuma kayak nangkepnya. Pada akhirnya kita nangkep, ternyata yang dia maksud itu mesinnya rusak, nggak bisa cetak kartu di saat itu. Tapi dia nyampeinnya tuh bener-bener kayak kita dimarah, kita tuh dimaki-maki. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu ya, pasti kita dijelasin baik-baik. Oke teman-teman, segitu dulu cerita aku tentang pengalaman selama kuliah di China. Nah, kalau kalian suka dan pengen dengerin lebih banyak pengalaman aku lagi, boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!